Sosok bayangan hitam, kurus, dengan tangan serta kakinya yang panjang, mengikutiku merangkak dari arah belakang. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Jumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari kisah Leman Wiki yang berjudul Petaka di Penghujung tahun 2011, pendakian Gunung Ciremai. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan. Tita masih menjaga puluhan ekor ulat yang berada di tubuhnya, mengawasi kita berdua dengan tatapan tajamnya, sehingga membuatku bingung harus dengan apa meyakinkan Tita. Berbagi tugas terpikir di benakku. Aku meminta salah satu dari kita untuk mencari Mang Acong, untuk meminta solusi darinya. Namun Abdul Baihaqi menolak untuk menjaga Tita dengan keadaan yang aneh. Dia lebih memilih mencari Mang Acong ketimbang menjaga Tita seorang diri. Kondisi seperti ini membuatku ragu untuk menjaga Tita seorang diri. Aku takut kejadian yang dialami Adul justru kembali menimpaku karena wujudan makhluk halus. Tetapi hati kecilku terus meyakinkan bahwa sosok ini beneran Tita. Yang membuat aku ragu, kenapa seorang Tita bisa melakukan hal yang terlihat sangat menjijikan. Yaudah Dul, lu tunggu di sini, biar gue yang mencari Mang Acong dan yang lainnya. Pintaku kepada Adul untuk menjaga Tita beserta ulat jumbonya. Ya ampun Din, demen banget ngempanin gue sama dedemit ya. Yaudahlah, oke, lu yang nyari Mang Acong, biar gue yang jagain ratu ulat keket di sini. Tetapi raut wajah Adul terlihat mau gak mau dengan tugas yang aku pinta. Kita tidak bisa meninggalkan Tita seorang diri tanpa adanya seseorang yang menjaga dirinya. Dikarenakan aku takut dia bergerak pergi meninggalkan tempat ini. Akhirnya Abdul Baihaqi alias Sakdul menerima permintaanku untuk mencari Mang Acong dan lainnya. Dengan durasi 15 menit yang aku berikan, terlihat Adul kocar-kacir pergi meninggalkanku dan Tita. Yaudah, gue kasih lo waktu 15 menit buat balik lagi ke sini. Kalau sampai berjam-jam, gue kasih balsem di ubun-ubun lo Dul. Serius Din, 15 menit? Udah kayak waktu istirahat anak PAUD aja. Yaudah, anak PAUD, dimulai dari sekarang, cepetan. Serius lu Din? Waktu tersisa 14 menit lagi. Kurang asem lu ya Din. Ayat kursi aku kumandangkan dalam hati. Dengan mengimani kitab Al-Quran, aku percaya kepada Allah memberikan kekuatan buatku lewat perantara doa. Tita masih terus menjaga ulat-ulatnya. Sesekali dia mengawasi gerak-gerikku dengan didikan tajam. Akhirnya rasa jenuh menimpa, membuatku ingin bertanya sesuatu kepada Tita. Gua lihat tadi teman laki-laki lu nangis memanggil-manggil nama lu Neng. Dia terus mencari keberadaan lu ke semua sudut di pos pendakian ini. Emangnya lu tega bikin khawatir dia? Dia temen lu sendiri tuh. Terangku merayu Tita agar mau kembali tanpa ulat bulu. Namun Tita hanya diam, terlihat seperti memikirkan sesuatu. Kalau gue lihat dari kekhawatiran teman laki lu itu, kayaknya kalian punya hubungan gelap ya. Kembali aku mencoba mencairkan suasana agar Tita mau bercerita tentang keadaannya sekarang. Gue peringatkan lu sekali lagi, jangan pernah ikut campur sama urusan pribadiku, jawab Tita sambil menggertak. Yaudah, jujur aja sih, gue gak bakalan ceritain hubungan kalian kok. Lagian gue kurang harmonis juga sama tim pendakian kalian. Emang lu gak takut dia ninggalin lu kalau Mela dan Buluk sampai tahu hubungan kalian berdua? Gak mungkin, Tio gak mungkin ninggalin gue.
Semuanya udah gue korbanin buat dia. Dan dia berjanji untuk selalu ada buat gue tanpa sepengetahuan Mela dan Buluk. Terang Tita mulai kusut seperti orang gila. Akhirnya setelah memancing lewat obrolan, ternyata aku dapat jawaban dari pengakuannya sendiri. Semua lu korbanin buat Tio? Iya, semuanya. Termasuk harga diri juga. Semuanya. Awas aja lu ya sampai cerita ke Mela dan Bang Buluk, ucap Tita mengancam dengan pengakuannya. Dilema percintaan, apapun bisa terjadi. Terkadang cinta membutakan keselamatan masa depan seseorang. Hidup tanpa cinta memang bagai taman tak berbunga. Tetapi jangan menghancurkan bunga-bunga cinta itu dengan hawa nafsu semata. Namun pengalaman mengingatkanku dengan prahara teror pendakian masa lalu di Pulau Sari. Tanpa aku sadari, perkara minyak misik mendatangkan teror yang padat ke pendakian pertamaku di Pulau Sari. Apalagi kalau sampai mereka berbuat mesum di Gunung Ciremai ini. Bisa-bisa keselamatan kami semua patut dipertanyakan. Jangan bilang kalau teror ini akibat lu berbuat mesum sama Tio ya. Seketika itu Tita terlihat redup dan perlahan menunduk membuang tatapannya dariku. Weh, jawab. Kenapa lu diem? Enggak mungkin. Semua kita lakukan sebelum melakukan pendakian ini. Terang Tita seakan tidak menerima kenyataan. Tiba-tiba sorotan cahaya dengan cepat mengarah ke pembicaraanku dan Tita. Ternyata Adul berhasil menemukan Mang Acong dan yang lainnya. Tetapi tanpa adanya Tio bersama mereka. Dengan kagetnya, mereka melihat kondisi Tita yang penuh dengan ulat di sekujur tubuhnya. Membuat Mela dan Mega meneteskan air mata setelah mengetahui kondisi temannya tersebut. Ya ampun, gua kira ulat Arab itu udah pada dibuangin. Ternyata masih melekat juga di kepala, ucap Abdul setelah kembali ke hadapanku. Mela pun menanyakan kepadaku perihal apa yang terjadi kepada Tita. Namun aku memilih diam karena kekecewaanku terhadap pengakuan Tita. Dan aku meminta Adul untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah menemui Tita pertama kalinya di sini. Jadi gini teh, gua dan Udin gak sengaja nemuin Tita sudah dikerumunin ulet. Menurut pengakuan temen teteh sendiri, kalau semua ulet ini dia anggap perhiasan emas yang dia temukan di gunung ini. Mela seakan tidak percaya setelah mendengar penjelasan Adul. Mega meminta Tita untuk terus istighfar. Buluk dan Yoga hanya bisa terdiam menganga melihat kondisi anggota timnya tersebut. Namun Mang Acong melihat ada yang berbeda dari Tita. Ada sesuatu makhluk astral yang merasuki kedua matanya, sehingga penglihatan Tita berubah dan menganggap ulat sebagai perhiasan emas permata. Sebotol air yang telah dicampur doa berhasil membasuh seluruh wajahnya, berharap penglihatan Tita bisa kembali normal. Sedikit reda memakan waktu, Tita dapat kembali disadarkan. Dengan jeritan menjijikan, dia mulai membersihkan diri dari ulat yang menempel di badannya. Perasaan mulai tidak mengenakan setelah mendengar pengakuan Tita. Tetapi aku terlanjur masuk di dalam pendakian. Kembali pulang, melintas dalam pikiranku, mencoba mengajak bicara hal ini ke tim BTS. Harus segera aku lakukan. Aku takut teror akan semakin parah jika kami semua memaksakan untuk melanjutkan pendakian. Dengan terpisahnya Tio dengan Buluk menjadi masalah baru, sehingga membuat pembicaraan untuk turun menjadi tertunda. Tidak memakan waktu yang lama, Adul memberitahukan semuanya, di mana tempat dia dan aku bertemu Tio masuk hutan, keluar jalur pendakian. Setelah Mela dan Mega membersihkan ulat dari badan Tita, Mang Acong bertindak cepat untuk mencari Tio bersama-sama. Membagi lokasi pencarian hanya memberikan masalah baru, sehingga kami sepakat untuk mencari Tio bersama tanpa harus membagi tim untuk mencarinya. Sedikit masuk dalam hutan dan jalur pendakian, ternyata Tio masih ada di tempat pertamaku bertemu dengan dirinya. Tio hanya terduduk bersandarkan batang pohon. Terlihat dari raut wajahnya yang sedih ketika kami menemukannya.
Ternyata Tio merasa telah ditinggalkan oleh Tita di tempat itu, sedangkan Tita sendiri berada di tempat yang berbeda. Ketika Adul ingin menceritakan awal bertemunya dengan Tio kepada Mang Acong dan yang lainnya, segera aku menahan pembicaraan Adul untuk pembahasan perjalanan turun. Tetapi perdebatan mengenai lanjut atau tidaknya pendakian ini terjadi. BTS memaksa untuk terus melanjutkan pendakian meskipun tanpa aku, Adul, dan Mang Acong. Andaikan Mela tidak ada di BTS, mungkin aku bakalan mengikuti egoku sendiri untuk turun. Yang aku pedulikan hanya Mela. Tetapi rasa khawatir akan keselamatan Mela mulai mengganggu pikiranku. Mang Acong hanya memasrahkan keputusanku untuk ikut lanjut atau turun. Mungkin dia tidak mau merusak momen liburan lulus sekolahku di Gunung Ciremai tersebut. Dengan berat hati, aku kembali ikut untuk lanjut di pendakian ini. Sebelumnya, aku ingin bicara serius dengan Mela. Setelah ditemukannya Tio di pos 4, akhirnya kami memutuskan untuk kembali istirahat dan menenangkan pikiran. Singkong rebus yang digoreng memberi kenikmatan tersendiri. Tekstur lembut terasa menyantapnya seperti di Italiano. Lagi asik ngomongin dangdut, Mang Acong kembali mengajak kami untuk melanjutkan pendakian. Ditakutkan, estimasi waktu untuk sampai di pos 7 takutnya terlalu malam. Setibanya kami di tanjakan Asoy, hanya terlihat tanjakan ekstrim dengan menjulang vertikal. Terlihat, Adul mulai menggesekkan kedua telapak tangannya. Sesekali dia mulai meregangkan persendian tubuhnya. Mang Acong mengawali langkahnya untuk melewati tanjakan Asoy tersebut, diikuti dengan yang lainnya. Tak lupa Mela mulai mencondongkan tubuhnya, mencari bebatuan untuk menapakkan pijakan kedua kakinya supaya tidak tergelincir. Pantat robek dengan kolor berbunga dari Adul memberikan keseruan tersendiri di barisan belakang. Tak henti-hentinya, Mela mentertawakan bagian pantat Adul yang robek, memberikan kedekatan antara aku dan Mela di barisan paling belakang. Sesekali aku merangkul tubuh Mela untuk melewati tanjakan vertikal di Asoy. Terima kasih Asoy, karenamu diriku bisa berdekatan langsung bareng Mela. Tetapi terdengar suara seperti adanya langkah di belakangku. Sosok bayangan hitam, kurus, dengan tangan serta kakinya yang panjang, mengikutiku merangkak dari arah belakang. Sesekali aku meraih kerikil dan sengaja menjatuhkan kerikil tersebut ke sosok di belakang. Beberapa batu yang aku pijak sengaja aku jatuhkan untuk memperlambat laju sosok tersebut. Rasa panik akan ketakutan sosok tersebut terpaksa aku rasakan sendiri di barisan belakang. Hampir setiap detik aku mengawasi dan menoleh ke arah belakang. Sosok tersebut terlihat lincah, merangkak zigzag dari kiri ke kanan, seakan siap untuk menerkamku kapan saja. Dengan bermodalkan surat An-Nas, aku mencoba menoleh ke arah sosok itu sendiri. Kerikil batu berhasil aku jatuhkan ke arah sosok hitam yang jaraknya sekitar 5 meter dari jangkauanku. Tetapi feeling Adul untuk menoleh ke arah belakang membuatnya kaget dengan apa yang terjadi denganku di barisan belakang. Segera Adul mendahulukan Mela terlebih dahulu, menarikku untuk segera berpaling dari sosok tersebut. Ketakutan terpancar jelas di wajahnya. Mungkin Adul dahulu tidak sesantai Adul sekarang ketika berhadapan langsung dengan makhluk gaib. Mela yang curiga ikut menengok ke arah belakang, memastikan apa yang terjadi dengan aku dan Adul. Mela terdiam mematung dengan apa yang dia lihatnya. Matanya terbelalak dengan sosok hitam kurus tersebut. Segera aku menarik Mela untuk melewati tanjakan Asoy dengan cepat. Dengan nafas yang terengah-engah, kami berhasil melewati tanjakan Asoy, dan makhluk hitam itu sendiri menghilang tanpa ada yang melihatnya. Mang Acong memastikan apa yang menimpa kami bertiga. Dengan cepat, aku lebih memilih melanjutkan perjalanan dan menceritakan ketika sampai di rumah saja. Setibanya di pos 7, kami mulai membuka tenda dengan spot bebatuan besar hitam di sekeliling kami. Tenda mulai dibuka satu persatu, mempersiapkan menu makan malam menjadi tugas para wanita.
Tak lupa Mela menyuguhkan segelas kopi hitam panas ke aku dan Mang Acong. Rasa ingin cerita ke Mang Acong mengenai problem pendakian ini rasanya akan percuma, karena Mang Acong sendiri sudah terbiasa menghadapi keanehan gunung ini. Ditambah lagi dengan momen yang kurang pas untuk menceritakan semuanya. Selepas makan malam, kami semua turut tidur untuk melepas rasa lelah setelah terus melangkah naik menggapai pos demi pos. Tetapi rasa kantuk tidak menyerangku dan Adul begitu saja. Kita memilih ngopi di dalam tenda sembari menawari Mang Acong yang terlelap dari tidurnya. Terdengar suara meminta tolong Tita kepada Mega di tenda sebelah untuk mengantarnya keluar buang air kecil. Tetapi Mega memilih untuk meneruskan tidurnya lantaran rasa lelah yang dialami Mega mungkin berat untuk membuka kedua matanya. Segera Adul membuka resleting tenda sedikit demi sedikit, mengawasi gerak-gerik Tita dari dalam tenda. Tita hanya keluar tenda seorang diri. Dia menuju tenda Tio untuk meminta mengantarkan buang air kecil. Segera Tio keluar tenda tanpa sepengetahuan Buluk dan Yoga. Mereka berdua menuju semak belukar dengan Tio mengawasi Tita yang mulai terlihat jongkok masuk ke dalam pepohonan. Tetapi Adul melihat yang tak dia duga, memberitahukan ke aku jika Tio ikut masuk ke dalam semak menyusul Tita yang tak kunjung datang. Mereka hilang dari pandanganku dan Adul untuk durasi beberapa menit. Ketika mereka kembali, terlihat Tio seperti membenarkan resleting pada celananya. Tio mencium kening Tita sebagai tanda perpisahan untuk kembali ke tenda masing-masing. Mereka tidak sadar jika aku dan Adul telah mengawasi di dalam tenda yang aku tempatkan. Tio ikutan pipis ya Din? Bisa jadi mungkin Tio pipisnya di dalam perut Tita. Serius lu Din? Kok bisa-bisanya mereka ngelakuin itu ya? Ya hawa nafsu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dengan memanfaatkan kondisi Tita yang sendiri, bisa saja kepuasan Tio membutakan semua teror yang kita alami. Ku takut kena dampaknya Din. Sejak awal kita udah kena dampaknya Dul. Termasuk makhluk hitam seperti marsupilami yang merakak ngejar lu. Semuanya Dul, termasuk ulat yang si Tita anggap perhiasan juga. Rasa cemas tak mampu membohongi perasaanku malam ini. Rasa kantuk bercampur dengan perasaan khawatir akan seperti apa lagi teror yang menimpa kami semua. Dengan doa tidur yang Adul baca untuk membentengi tidurnya, perlahan mata mulai terpejam dengan irama binatang malam sebagai pelarut tidur. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Abdul Baihaqi mulai memejamkan matanya. Tiba waktu dini hari, Mela dibangunkan tanpa adanya Tita di dalam tendanya. Sementara itu, suara gaduh Mela dengan Mega membangunkan tidur kami semua. Din, bangun. Tita ngilang, gak ada di tenda. Iya Mel, si Tita lagi ke kecamatan dulu kali bikin domisili. Jawabku dengan rada malas menanggapi ucapan Mela yang panik. Jangan bercanda lu Din, gue seriusan. Ya gue bilang juga apa, BTS cuma bikin malapetaka doang buat lu dan semuanya. Tangisan Mega mewarnai kehilangan Tita. Terlihat Tio, Buluk, dan Yoga sibuk mencari keberadaan Tita. Di lain cerita, Tita asik bermain dengan wanita yang tidak dia kenal, memakai pernak-pernik perhiasan yang menyilaukan pandangannya. Kamu di sini saja, di sini banyak perhiasan yang bisa mempercantik kamu, ucap wanita yang mulai menggoda pikiran Tita. Namun Tita tidak berucap apapun. Dia hanya terkesima dengan kilauan perhiasan yang dia temui. Tinggal saja di sini bersamaku. Lupakan semua teman-temanmu itu. Mereka tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, ucap si wanita asing tersebut berbisik dekat di telinga Tita, merangkul dan membawanya hampir masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Tiba-tiba Tita ditinggalkan sendiri di tengah limpahan perhiasan emas di sekelilingnya. Tita gelap mata sehingga Tita berhasil mengantongi sebuah sisir tersebut masuk ke dalam bajunya.
Suara ribut terdengar jelas oleh Tita di belakangnya. Dengan cepat, Tita kembali merapikan kondisi bajunya. Dia berhasil menyembunyikan sisir dengan balutan emas dari wanita cantik yang terlihat asing bagi Tita. Terlihat raut wajahnya seperti ketakutan. Dengan cepat si wanita itu memasak Tita untuk pergi meninggalkan kilauan emas itu dari dirinya. Tetapi tidak semudah itu wanita asing bisa membawa Tita begitu saja. Lantaran makhluk lain dengan cepat menahan Tita untuk tidak mengikuti ajakan si wanita asing tersebut. Dengan pakaian layaknya selir kayangan, si wanita terlihat anggun dan cantik di hadapan Tita. Tetapi Tita hampir tidak mengetahui sosok asli wanita itu bahkan bisa lebih menyeramkan dari apa yang dia lihat. Dengan cepat, makhluk halus dengan perwujudan wanita cantik mulai menampakkan jati dirinya yang sesungguhnya. Makhluk lain yang menahan Tita berhasil mengusir pergi makhluk tersebut. Perubahannya menjadi sosok nenek tua dengan jari tangan yang panjang, tak seperti jari manusia pada umumnya, membuat Tita merasakan ketakutan dengan ceritanya. Jeritan Tita setelah melihat sosok asli wanita cantik tersebut terdengar oleh kami semua, sehingga dengan cepat kami menghampiri di mana sumber suara yang terdengar seperti jeritan Tita itu sendiri. Tita ditemukan dengan keadaan yang lemas, matanya selalu terbelalak ke semua arah. Kepanikan tergambar jelas di raut wajahnya yang terlihat lelah, bergerak panik tanpa menyebutkan salah satu nama dari kami yang menenangkannya. Ketakutannya membuat kami bertanya-tanya sebenarnya apa yang dialami di tempat ini, sehingga keringat membasahi dahi dan sebagian wajahnya. Tanpa kami semua sadari, ternyata Tita menyembunyikan benda gaib dari dalam bajunya. Setelah keributan yang dialami Tita, kami semua segera mengajaknya untuk kembali ke tenda, menenangkannya dari teror penghuni Gunung Ciremai. Tetapi pamanku Mangacong justru baru melihat keluar dari dalam tenda, meminta untuk kami semua turun dari gunung ini. Ujarnya, kondisi seperti ini tidak mungkin lagi untuk kami lanjutkan. Dengan kondisi Tita yang sering keluar dari zona kami, membuat Mangacong khawatir akan keselamatan Tita ke depannya. Kali ini, Buluk meminta kepada rombongannya untuk tidak memaksa melanjutkan pendakian. Dan pamanku Mangacong sampai mengancam kepada Buluk jika mereka tetap memaksa melanjutkan pendakian. Jika kalian memaksa untuk terus melakukan pendakian, ingat ya, resiko kalian tanggung sendiri, terang Mangacong. Air mata Mege dengan cepat membasahi hampir sebagian pipinya setelah mendengar ucapan dari Mangacong. Aku mencoba tenang di kondisi genting seperti ini. Tak bosan-bosannya, Mangacong terus menetralisir kondisi Tita dari sadarnya. Mela seakan berharap penuh kepada Mangacong di pendakian kali ini. Buluk terdengar meminta Tita untuk tak putus mengucap istighfar. Abdul Bayhaqi mulai peka dengan kondisi yang kami semua alami. Kali ini dia lebih percaya apa yang sebelumnya udah aku perkirakan. Kami sepakat untuk turun dini hari nanti, menunggu kondisi Tita normal kembali. Packing dan packaging segera kami lakukan di tengah menunggu kondisi Tita yang perlahan membaik. Tetapi makhluk halus tidak semudah itu melepas kami semua, layaknya seorang tamu yang mencuri di dalam rumahnya. Dengan murkanya, teror perjalanan turun terasa menguras nyali dan juga energi. Hanya bermodalkan minum untuk persiapan turun, kami semua mulai membagi tugas dengan Tio menempah Tita. Dan seperti biasa, Adul disusul Mela di depanku. Aku lupa memberitahu Adul untuk tidak menyebut nama apa yang sudah dilihatnya, dan mengajari Adul untuk memakai kata isyarat apabila melihat sosok yang tidak diinginkan. Dul, kalau lihat kuntilanak jangan sebut namanya, kalau bisa kasih kode aja ya. Kode gimana, Din? Lu kira gue polisi basar mau nyidik seseorang? Dah, pokoknya lu kasih kode aja ke gue, terserah lu mau kode apaan. Bingung gue, Din. Yaudah, jangan bingung-bingung. Kalau lihat kuntilanak kasih kode gue pakai kata dan kalau lihat pocong lu pakai kata ah. Simple dan dapat dipahami kan? Oke deh. Maksudku memberitahukan perihal tersebut ke Adul untuk tujuan memindahkan posisinya ke belakangku dan Mela
Dikarenakan aku beneran takut kali ini berada di barisan paling belakang. Dengan terpaksa Adul menerima apa yang aku pinta dan menempati posisiku di barisan paling belakang. Di lain cerita, aku ingin membicarakan perihal tim BTS ke Mela dan memberitahu penyebab semua teror ini ke Mela. Mel, kenapa lu memilih melanjutkan BTS daripada semua ucapanku? Tanyaku kepada Mela. Saud Abdul Baihaqi. Dan tiba-tiba Adul dengan cepat memberikan kode yang udah aku bicarakan sebelumnya. Ada apa, Dul? Ya berarti BTS lebih berharga daripada lu, Din. Kurang asem memang si Sakdul, meledekku di tengah situasi genting seperti ini. Emang beneran kayak gitu, Mel? Emang beneran kayak Adul ucapan barusan? Segera aku menoleh ke arah Abdul Baihaqi tanpa pertanyaan yang aku tuju ke dirinya. Kasian banget lu, Din. Dengan sabar aku menahan rasa kesal akibat candaan Adul terhadap pertanyaan seriusku ke Mela. Terdengar kembali Adul memberikan kode tersebut, tetapi hanya menambahkan rasa kesalku terhadapnya. Udin, tega bener lu ngempaninku di belakang. Teriak Adul membuat kami semua menoleh ke arah dia di barisan paling belakang. Ternyata Adul benar-benar melihat dua sosok makhluk halus sekaligus di belakangnya. Tidak sengaja, dia menoleh ke arah di mana sosok itu berada. Perasaannya selalu mengajak melirik ke arah belakang di tengah rasa kesal yang aku alami. Kualat lu itu namanya, udah bercandain gua. Sekarang lu dibercandain sama si dan si kan? Kan lu yang bilang kalau lihat si bilang dan kalau lihat si bilang maksud kalian apa sih? Mela bingung dan menanyakan. Coba Mel, ucapin sekali lagi. Apaan sih, gak jelas banget. Kalau Teh Mela yang bilang kode kayak gitu kok beda ya? Kayak enak didengarnya. Iya Dul, enak banget kayaknya. Tiba-tiba Tio teriak dengan kencang memberitahu kami jika di atas jalur pendakian terjadi banjir bandang dengan membawa material longsor tanah dan batang pepohonan. Tiba-tiba Tio teriak dengan kencang memberitahu kami jika di atas jalur pendakian terjadi banjir bandang dengan membawa material longsor tanah dan batang pepohonan. Tetapi hanya Tio sajalah yang melihat akan terjadinya banjir bandang tersebut. Tio beranjak pergi meninggalkan kami semua. Dengan sigap, Buluk mengejar dan menahannya untuk tetap tenang. Istighfar, lu lagi halusinasi yo. Terang Buluk membawa Tio kembali bersama kami. Makhluk halus seakan menyerang pikiran siapa saja yang lengah. Masuk ke dalam pikiran memberikan teror demi terornya. Memberikan asumsi tidak tenang untuk kami semua. Selama berada di jalur pendakian Gunung Ciremai dan memporak-porandakan keimanan secara halus, seakan ingin memisahkan kami semua satu persatu. Belum usai rasa khawatir hampir kehilangan Tita, kini Tio kembali ingin memisahkan diri untuk menghindari apa yang ada di pikirannya. Suara gemuruh memang terdengar sangat jelas, tetapi itu bukan sebuah banjir bandang, melainkan hanya guyuran hujan yang datang dari hulu gunung. Rasa cemas Mela menandakan dirinya sedang tidak baik-baik saja. Mela terlihat mulai panik setelah banyak melewati kejadian aneh. Dengan cepat, Buluk menyerahkan agar membuat bivak sementara untuk melindungi kami dari rintikan hujan yang terdengar sangat lebat. Hujan mulai menguasai Gunung Ciremai, mengakibatkan jalur pendakian menjadi licin. Daun terlihat ikut bergoyang karena rintikan hujan yang memaksa masuk ke dalam hutan Ciremai. Hembusan angin menerjang bivak, membawa embunan hujan masuk membasahi sebagian wajah kami. Tanpa disadari, ternyata pikiranku ikut dikelabui oleh makhluk penghuni Gunung Ciremai tersebut. Padahal tadi gue lihat jam hampir subuh, kenapa matahari pagi sampai sekarang gak terbit juga ya? Raut wajah kebingungan nampak jelas terlihat dari mereka. Bahkan mereka berucap kompak mengatakan jika selama bergerak turun tadi kami memasuki waktu tengah malam. Tetapi keanehan waktu belum berakhir sampai di sini.
ada teror di mana semua jam tangan yang dikenakan tidak menunjukkan waktu secara bersamaan. Sehingga kami semua tidak mengetahui waktu malam ini tepatnya pukul berapa. Mela beranggapan jika waktu di jam tangannya menunjukkan pukul 8:45. Berbeda dengan Buluk dan Mangacong, masing-masing menunjukkan pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Yang lebih parahnya lagi, justru tidak adanya keterangan waktu bagi Adul, dikarenakan dia tidak memakai jam tangan di lengannya. Siluet hitam seakan membayangi kami dengan gerakannya yang sangat cepat. Pantulan cahaya kilat membuat asumsi bahwa banyaknya sosok yang mengintai kami dari semua arah. Atap bivak menjadi penampungan air hujan yang jatuh. Sesekali aku dan Adul membuang air yang berada tepat di atas bivak kami. Sosok nenek tua menyelinap dari balik pohon, seperti ada sesuatu yang dia takutkan dari kami semua. Mangacong dengan sadar melihat sosok nenek tua tersebut dengan mengeluarkan segumpal tanah yang dia bawa dari kaki gunung. Dengan cepat pula dia membagikan sebagian tanah itu kepada kami semua untuk disimpan dalam saku celana kami. Harapan kami semua semoga Mangacong berada dalam titik sadar dan tidak terkena serangan halusinasi, karena hanya dia orang yang mengetahui jalur pendakian via Palutungan. Adul mulai mengarang rokoknya yang basah. Aliran air hujan tak henti-hentinya mengalir dari hadapan kami. Akan tetapi Mela seperti melihat ranting pohon, seperti jari jemari yang terbawa arus air hujan. Kali ini Mela bisa menguasai dirinya dengan zikir. Terkadang rasa muak akan penglihatan kami yang selalu berbeda membuatku sedikit frustasi dan tidak akan mempercayai apapun yang melintas dalam penglihatan dan penak pikiranku sendiri. Kondisi ini bagaikan sebuah mimpi buruk. Semua yang kami alami di luar logika dalam keseharian hidup pada umumnya. Alam seakan memberikan sentuhan pelajaran hidup lewat misteri. Sampai detik ini kami masih bersama. Sebuah keadaan baik yang patut kami syukuri. Di bawah guyuran hujan, tensi panasku dan Buluk mulai meredup. Dengan seiring berjalannya waktu, kami melewati semuanya bersama-sama. 3 burung kecil berlindung beratapan daun di dahan pohon dari guyuran hujan, menyentuh hati dan pikiran. Mereka seakan saling menjaga satu dengan yang lainnya dari dinginnya malam. Raut wajah tim satu persatu aku tatap dengan senyuman. Mangacong dengan sabar menjaga kami agar selalu bersama dalam pendakian. Tanpa ku sadari, ternyata dia sudah memberikan pelajaran akan pentingnya sebuah teman. Rela membuang rasa egoisnya untuk ikut melanjutkan perjalanan demi kebahagiaan liburan keponakannya. Tanpa aku sadari juga, Abdul Baihaqi selalu memberikan hiburan tersendiri di tengah teror yang aku alami. Tanpa aku sadari juga, ternyata Mela selalu ingat untuk mengajakku melakukan pendakian, meski jalannya terkesan sembunyi-sembunyi. Mungkin Mega dan Yoga berharap pendakian ini akan berjalan dengan keindahan di puncak. Tetapi teror keangkeran Gunung Ciremai memudarkan harapan indahnya. Meski begitu, Mega dan Yoga tidak menyerah dan terus berjalan beriringan tanpa rasa lelah. Memang petaka ini ada kaitannya dengan Tita dan Tio, tetapi naluri kemanusiaan harus tetap aku jaga untuk saling menjaga dan melindungi. Manusia memang tidak sepenuhnya bisa menghakimi kesalahan manusia lainnya. Aku hanya bisa berharap Sang Halik bisa memberi pelajaran untuk kesalahan mereka, agar lebih bisa menghargai etika hidup dan mengubah hidupnya kembali ke jalan yang lebih baik lagi. Dan tanpa aku sadari, hati kecil Buluk ternyata ingin membuat wadah pendakian bukan sekedar ajang hobi, melainkan untuk menciptakan sebuah kekeluargaan. Karena hanya dengan kekeluargaanlah mereka bisa menciptakan keharmonisan dan menyingkirkan keegoisan, agar terhindar dari tindakan yang bisa merugikan satu dengan yang lainnya. Hujan tak kunjung reda mengguyur malam di Ciremai, membangkitkan sebuah kenangan ngopi santai di rumah. Rasa jenuh menanti hujan reda membuat Adul sedikit merasakan kantuk. Sesekali
Dia menguap, membuka mulutnya seperti hewan kudanil yang muncul ke permukaan air. Dengan cekatan Mela membuat kopi, menunggu hujan yang entah kapan berhenti menjatuhkan butiran-butiran air. Menyatukan semua karakter kepribadian lewat kehangatan sebuah kopi singkong goreng yang dibawa Mang Acong. Dengan kreatif, Mega panaskan kembali dan menyulapnya menjadi kenikmatan tersendiri untuk kami. Nikmat apa lagi yang kau dustakan, Markona? Ucap Adul. Cemilan malam yang entah pukul berapa sekarang sedikit melupakan kejadian teror demi teror yang telah dilalui. Di tengah lebatnya guyuran hujan, diikuti angin sampai menusuk tubuh bagian dalam, rasa kekeluargaan mulai terbentuk di antara kami semua. Akan tetapi, Mega tersungkur jatuh tak sadarkan diri. Keadaan mulai kembali gaduh. Banyak kejadian yang tidak kami pahami akan penyebabnya. Dan untuk kesekian kalinya, kami harus kembali menunda perjalanan turun kami. Berharap semuanya bisa kembali normal dan kembali pulang dengan selamat. Si Mega kenapa? Tanya Mela dengan perasaan bingung. Keselak singkong kali. Hus, jangan ngasal Dul. Di tengah sibuknya kami menyadarkan Mega dari pingsannya. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tua yang sedang menertawakan kondisi kami. Sosok itu tidak bisa kami temukan wujudnya. Hanya suara terbahak-bahak yang terdengar entah dari mana sumber suara tersebut. Abdul Baihaqi mulai terpancing emosinya. Rasa lelah dicampur padatnya teror yang dia alami membuatnya berkata di luar yang aku duga. Dengan refleks, nyaliku seperti kembali setelah mendengar ucapan Adul yang dia lontarkan. Sumpah kagak lucu, norak banget tau gak sih? Ucap Adul dengan kondisi emosionalnya. Iya norak banget, ketawanya fals saja dibanggain. Ucapku yang mulai jenuh dengan keadaan teror tersebut. Ternyata bukan cuma aku dan Adul saja yang mulai terpancing emosi. Yoga juga mulai terpancing emosinya di tengah keadaan yang membuat kami sedih akan kebingungan ini. Salah kami apa? Kenapa kalian selalu mengganggu kami semua? Ujar Yoga lantang teriak dengan kesedihannya. Seandainya kalian tahu kesalahan itu, mungkin situasi seperti ini akan menjadi lebih parah lagi. Akan saling menyalahkan satu sama lain, memperburuk keadaan, dan hanya menghakimi satu dengan yang lainnya. Dengan keterpaksaan, aku menyimpan semua rahasia Tio dan Tita, sedangkan aku tidak kenal dengan mereka sebelumnya. Keadaan membuatku harus dewasa untuk menyimpan masalah demi masalah. Dan karena keadaan jugalah, aku harus kuat melewati semua teror untuk keselamatan kami semua. Salah gua apa sih? Kenapa kalian tega robekin celana gua? Teriak Adul entah kepada siapa. Lu orang yang serba salah, Dul. Iya, emang benar. Gua orang yang serba salah, selalu disalahkan. Gunung meletus salah gua. Bahan bakar naik salah gua. Apa karena gua pakai sepatu sekolah, sedangkan yang lain pakai sepatu gunung? Kalian tega bikin robek celana gua. Ucap Abdul mulai ngawur. Istighfar Dul. Tetapi bukan jawaban yang Adul dapatkan, melainkan hanya suara tertawa perempuan tua yang terdengar lebih kencang di telinga. Dengan kondisi jalur yang licin, Mang Acong meminta kepada kami untuk bergerak pergi meninggalkan tempat ini. Dengan menandu Mega yang tak kunjung sadar, kami mulai bergerak turun di tengah rintikan hujan. Tega banget dah. Gue udah kayak kuli panggul di pasar induk. Ucap Adul dengan perasaan kesalnya sembari menandu Mega yang tengah pingsan. Terdengar Adul yang terus ngoceh di belakangku. Batang kayu kita jadikan media untuk menandu Mega malam ini. Dengan posisi 4 orang yang menandunya, membuat kami sedikit lebih ringan membawa turun Mega keluar perut hutan Gunung Ciremai. Lain kali kalau mau nyulik gua itu yang enakan dikit apa Din? Berisik lu dulu, banyak banget yang lu ngomongin dah. Tetapi kejadian aneh Abdul Baihaqi alami, di mana dia merasakan berat seperti menandu Mega sendirian. Kenapa berat banget gini ya? Kayaknya tadi gak seberat ini deh. Namun aku mencuekkan ucapan Adul tersebut. Aku memilih diam dan fokus ke Buluk dan Yoga.
yang serius menandu Mega di posisi depan. Astagfirullah, pantas aja berat banget. Nggak taunya si Udin cuma nempelin tangannya doang di kayu. Sama aja gue gotong ini orang sendirian di belakang. Kembali Adul berteriak dengan perasaan kesalnya. Mungkin Abdul Baihaqi mulai merasa lelah dengan semua yang terjadi menimpa di luar perkiraannya. Apaan sih Dul? Marah-marah mulu. Gimana kagak darah tinggi gua? Kalau lu kagak ngikut ngangkat Din. Lu cuma nempelin tangan lu doang itu di pegangan kayu. Tidak terasa dengan rasa lelah dan seringnya kita berhenti, diikuti dengan teror yang ada. Akhirnya kita sampai juga di Cigowong. Tinggal beberapa menit lagi kita sampai di base camp Palutungan. Akan tetapi rasa lelah yang dirasakan membuat kami untuk kembali istirahat. Sembari menyadarkan Mega dari pingsannya, kita mulai kembali membuka sisa logistik yang kita bawa. Tetapi sejak perjalanan turun tadi, Mega sampai saat ini tak kunjung membuka matanya. Dengan rasa khawatir dan panik oleh keadaan, kita mencoba sabar untuk menunggunya kembali sadar. Ayo dong gak, kenapa sampai sekarang lu gak sadar juga? Ucap Tita mencoba menyadarkan Mega. Buluk mulai terlihat serba salah, mencoba berdiskusi dengan Mang Acong, menanyakan sesuatu yang membuatnya bingung harus berbuat apa. Kami sepakat menunggu Mega untuk beberapa jam ke depan, menunggunya siuman sampai terbitnya mentari pagi. Adul mulai membuka sepatunya yang robek, meluruskan kedua kakinya untuk sekedar menenangkan pikiran dan memulihkan sisa tenaganya. Udah sepatu satu-satunya buat sekolah, pakai acara jebol lagi. Aduh. Sekolah di warung pojok aja laganya pakai sepatu. Jawabku dengan singkat. Kebingungan Mela membuatnya bertanya-tanya tentang pingsannya Mega. Sedangkan kami semua tidak mengetahui penyebab itu semua. Entah itu memang faktor kelelahan atau ada sangkut pautnya dengan makhluk halus penghuni gunung ini. Memang kondisi seperti ini terkadang membuat pikiran kami bercabang ke sosok makhluk yang selalu mengganggu keberadaan kami di sini. Benar atau tidaknya, makhluk halus pasti dikait-kaitkan dengan ketidaksadaran Mega. Jangan gitu Mel. Kalau benar bukan karena makhluk halus, nanti dia marah lagi. Iya Teh Mela, nanti mereka mengeluh dengan tuduhan Teh Mela. Memang perbincangan kita di pos 1 membuat Mang Acong sedikit tersenyum. Kita terlalu polos untuk mengkait-kaitkan sesuatu yang sedangkan kita tidak tahu penyebab sebenarnya. Udah tahu kepala pusing karena kurang darah, malah nyalain dedemit. Udin banget gak tuh? Ucap Adul yang meledek. Memang ucapan Adul hanya untuk menghibur kami yang sedang tertuju dengan kondisi Mega. Dengan perasaan kesal, aku melihat Tita dan Tio yang terus menyadarkan Mega. Jika bukan karena ulah kami, mungkin kami tidak menemui gangguan seperti ini. Manusia memang sumber masalah untuk manusia lainnya. Dan menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi hanya memperburuk keadaan saja. Keinginan satu-satunya kami semua harus turun dengan selamat tanpa adanya gangguan mengikuti sampai di rumah. Alam tidak akan berbuat semena-mena jika keimanan kami tetap konsisten pada titiknya. Alam tidak akan memberikan gangguan jika kita tidak memulainya. Dan alam tidak akan memberikan teror jika kita tidak mengundangnya. Mungkin nasib sial akibat perbuatan maksiat bukan cuma akan terjadi di pendakian saja. Bahkan dimanapun kita melakukannya, balasan dari Yang Maha Kuasa akan menegur kita dimanapun kita berada, tanpa menunggu cepat atau lambatnya. Pendakian bukan ajang penasaran akan aktivitas kita mendaki, melainkan sesuatu perjalanan spiritual mengenai mental, keimanan, dan kekuatan fisik kita untuk melewati suatu proses pendakian. Kita harus menjaga pikiran dan tingkah laku kita dimanapun kita berada. Hawa nafsu akan membawa kita ke sesuatu yang dapat merugikan kita dan banyak orang. Memang tidak semua para pendaki melakukannya, tetapi tetap saja ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk menyalurkan aktivitas negatifnya. Salah satunya
teman-teman, dan timku sendiri. Dengan introspeksi terhadap diriku sendiri, perlahan rasa kesalku terhadap Tita dan Tio berubah menjadi rasa peduli akan keselamatan mereka ke depannya. Meski sebentar lagi kami sampai di bibir hutan, firasatku seperti berucap akan ada teror ke depan untuk mereka. Entah itu di pendakian lain atau di rumah kediaman mereka. Dengan kemampuan seadanya, kita mencoba kembali menyadarkan Mega di perjalanan turun di pos 1. Mang Acong mulai menekan titik urat ibu jari dari kedua kaki Mega. Perlahan Mega mulai terlihat bergerak, tetapi rasa sakit kepada kedua lututku mulai membuatku meringis. Mang Acong menyadari akan hal itu. Segera dia menyadarkan Mega terlebih dahulu. Seperti ada perpindahan energi dari Mega kepada aku. Memang di pos 1 Cigowong, pikiranku sedikit melamun memikirkan kesalahan Tio dan Tita. Sehingga aku tidak fokus akan keselamatan diriku sendiri. Aku terlalu fokus dengan keselamatan mereka. Rasa kekeluargaan mulai merasuki hati dan pikiranku. Energi itu terlalu besar untukku terima, sehingga dampak kakiku membuatku terpingkal-pingkal untuk melanjutkan perjalanan. Gangguan seperti berpindah-pindah dari satu orang ke orang lainnya di rombongan ini. Mang Acong merasa tidak sanggup lagi menetralisir rasa sakit pada kakiku, dikarenakan dia terlalu lelah dan banyak mengorbankan energi spiritualnya untuk membantu kami semua. Untuk kesekian kalinya, salah satu dari kita terpaksa harus dibawa turun dengan segera. Mang Acong khawatir terjadi sesuatu yang lebih parah menimpa kami semua. Kami mulai melihat kembali jam tangan yang kami kenakan, mencoba menyesuaikan waktu yang semenjak tadi terlihat berbeda-beda. 4:30 dini hari menjadi waktu turun yang real dengan keadaan sebenarnya. Tidak banyak yang kami bahas. Segera Mang Acong membawaku dan lainnya untuk segera turun. Singkatnya kami sampai di base camp Palutungan, tetapi rasa sakitku mengikuti sampai di base camp Palutungan. Tita yang terlihat aneh selalu menoleh ke arah belakang dengan rasa seperti ketakutan. Dia mulai menyusul kami yang terlebih dahulu sudah meluruskan kaki untuk melepas lelah. Sosok nenek tua dengan senyuman seperti menyeringai melepas kami kembali ke base camp Palutungan. Tita langsung membasuh mukanya dengan sisa air di dalam botol. Kami semua merasakan sesuatu yang padat dan sesak selama berada di jalur pendakian via Palutungan. Terasa lega ketika sampai di base camp pendaftaran dengan informasi yang masih utuh. Tangisan Mela seakan menandakan rasa syukurnya telah berhasil turun dengan selamat. Mega mulai bergabung dengan Mela, begitu juga dengan Tita dan Buluk. Yoga terlihat tergeletak dengan beralasan keril di punggungnya. Abdul Baihaqi membuang sepatunya yang robek. Dan Tio terlihat tertunduk lapuk seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Mang Acong tak henti-hentinya memberikan perhatian dan menanyakan kondisiku. Abdul Baihaqi mulai menghampiriku dengan telanjang kaki, menanyakan kemampuanku untuk berjalan. Kakiku sakit banget Dul, berasa di-sliding sama orang sedesa. Bentar-bentar, ini azab buat lu Din. Kaki ini kan tadinya selalu menaikin panggung dangdutan, dan sekarang kena azab karena telah menaiki gunung tertinggi di Jawa Barat. Enak aja lu kira gue Bang Jono. Segera Mang Acong membawaku untuk pulang setelah memberikan alamat rumahnya ke Mela. Akhirnya kami bertiga pulang terlebih dahulu untuk mengobati kakiku yang entah apa penyebabnya. Singkatnya, aku merasa ini bukan mengarah menuju rumah bibiku. Ternyata Mang Acong membawaku ke salah satu rumah yang dia anggap seperti guru spiritualnya. Dengan sambutan beberapa ekor kucing di depan rumahnya, aku mulai dibawa masuk ke dalam rumah orang tersebut. Mang Acong segera menceritakan kejadian yang kami alami. Orang tersebut seakan tahu permasalahan teror pendakianku selama di Gunung Ciremai. Sedikit menekan melalui pertanyaan, terpaksa aku menceritakan kejadian sesungguhnya kepada orang tersebut dengan disaksikan langsung oleh Adul yang benar-benar menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tio dan Tita. Aku mulai bercerita perlahan.
Dari inti kejadiannya saja kepada orang tersebut. Rempahan alami mulai ditumbuk di depanku. Dengan sedikit campuran cikur, kakiku mulai dibaluri perlahan. Tanpa adanya rasa sakit yang aku rasakan, kami segera meminta izin untuk pulang. Tetapi perasaan khawatirku kepada Tio dan Tita langsung aku tanyakan kepada orang yang mengacung anggap itu adalah guru spiritualnya. Orang tersebut hanya tersenyum dan sedikit berkata, "Teman kalian akan terjebak karena gangguan penghuni Gunung Ciremai. Suatu saat pasti akan kembali karena sesuatu yang mereka bawa." Bawa apaan Pak Ustadz? Saya juga kurang tahu apa yang mereka bawa dari dalam gunung tersebut. Dengan rasa penasaran akan ucapan lelaki tersebut, kami terpaksa membawa pulang semua pertanyaan itu kembali ke rumah Bibi. Singkatnya, di rumah bibiku, dengan waktu pagi hari, Adul mulai membersihkan diri untuk tidur melepas lelah. Sedikit menyimak ucapan bibiku, Adul mulai menyalakan sebatang rokok. Bibiku melarangku untuk kembali menaiki gunung tersebut. Orang yang biasa mendukung apa yang aku lakukan, ini kali pertama dia melarangku untuk sesuatu hal yang menurutnya banyak mengambil resiko. Pamanku pun ikut menyetujui larangan bibiku dan akan menceritakan kepada kedua orang tuaku. Adul mulai terlihat panik. Dia juga merasakan sesuatu ketakutan yang sama. Dia takut Mang Kosim Supriyadi marah kepada ditinya. Kalau babe gue marah, bahaya Din. Bisa dihapus nama gue dari daftar kartu keluarga. Tenang aja Dul, bibi gue gak bakalan bilang asalkan gue gak naik ke Ciremai lagi. Jawabku mencoba menenangkan Adul. Terus gue balik masa nyeker Din? Gampang, nanti gue beliin lu sepatu baru buat lu sekolah juga. Alah, pret lah. Singkatnya, 2 hari memulihkan kaki di rumah bibi. Kehadiran Mela dan timnya tak kunjung juga datang. Setiap hari aku kontak via telepon, selalu terdengar tidak pernah aktif. Aku dan Adul pun memutuskan untuk pulang. Dengan diantarnya kita berdua sampai terminal. Bibi dan pamanku Mang Acong melepas kepulanganku kembali ke Tangerang. Dengan percaya diri, Adul melangkahkan kakinya memakai sendal jepit menaiki bus jurusan ke Tangerang. Tibanya kami di Cikarang, Bekasi, Adul meminta izin untuk pergi ke toilet. Dengan kaki yang masih terasa sakit, membuatku sedikit mengurangi pergerakan. Bahkan untuk turun hanya sekedar merokok. Aku lebih memilih menunggu Adul di dalam bus. Setibanya Adul kembali ke dalam bus, sambil cengengesan dia pamer sepatu yang dia kenakan. Entah dari mana dia mendapatkan sepasang sepatu dengan merek Adinda tersebut. Setauku semua biaya perjalanannya aku yang tanggung. Dari mana lu dapat sepatu? Ada orang baik Din yang mau tukeran sepatunya sama sandal jepitku. Loh kok bisa? Iya Din, orangnya lagi tiduran. Terus gue minta izin ke dia. Mas, saya pinjam sepatunya untuk 2 tahun ke depan ya. Terus kata orangnya, iya gitu. Gak kata orangnya sih Din, kan orangnya lagi tiduran. Terus kata siapa Dul? Ya kata diri gue sendiri lah Din. Mana ada orang tidur bisa diajak ngomong. Itu namanya izin yang tidak diizinkan Sakdul. Kan lu sendiri bilang kalau kita meminta izin terus orangnya tidak bilang iya atau tidak, berarti kita diizinkan kan? Yang gak lagi tidur juga kali Sakdul. Kembali aku menjambak rambutnya yang mengembang dan terus terlihat mengembang. Singkat cerita, seminggu sepulang dari Ciremai, aku menikmati pergantian akhir tahun di bawah gemerlap petasan yang terlihat seperti serpihan senjata canggih milik Israel. Mela berdalih tidak bisa mampir ke rumah Mang Acong dikarenakan semua kondisi timnya mendadak demam setelah melakukan pendakian di Ciremai. Setelah melewati masa sakit di pergelangan kaki, aku berharap si Bibi tidak bercerita mengenai pendakianku di Kuningan. Memang aku dan Adul tidak merasakan teror sampai rumah, akan tetapi berbeda dengan Tita dan Tio. Mereka berdua sampai didatangi lewat mimpi selama 40 hari. Tita mulai menghitung jumlah mimpinya tersebut. Tita mulai bingung harus bercerita ke siapa dan mengadu semua terornya ke siapa pula kalau bukan kepada Tio.
Tio meminta untuk Tita memberi tanda dan menghitung pada setiap mimpi di kalender yang ada di dalam kamarnya. Sampai Tita tidak sadar memasuki mimpi ke-15 kalinya. Dia bahkan belum datang bulan juga selama 25 hari. Dari tanggal biasanya dia datang bulan. Tita lupa akan hal itu. Dia terlalu takut akan sebuah teror yang menghantui di setiap tidurnya. Memang mimpi teror didatangi perempuan tua seringkali mengganggu. Tetapi durasi mimpi tersebut tidak datang setiap hari, melainkan hanya sering dirasakan pada malam Selasa, Jumat, dan Sabtu saja. Hingga total mimpi tersebut Tita menjumlah sebanyak 40 kali memimpikan perempuan tua yang meminta benda untuk dikembalikan ke tempat Tita menemukannya. Pada suatu malam, Tita membuka salah satu rak lemarinya untuk melihat benda yang dia bawa dari Ciremai. Semakin hari, sisir dengan dibaluti emas mulai tercium bebauan yang kurang mengenakan. Tita sampai membungkus sisir tersebut dengan kain yang sengaja dia robek untuk mengurangi kadar bau dalam lemarinya. Hingga masuk mimpi ke-30 kalinya, Tita bahkan didatangi langsung oleh sosok nenek tua dengan raut wajah yang lumayan membuatnya menjerit ketakutan. Sosok itu seperti membayangi wajah Tita ketika dia bercermin sehabis mandi. Tita mulai tidak tahan lagi dengan teror yang dialaminya tersebut. Dia berupaya menceritakan langsung kepada Tio untuk menemukan jalan keluarnya. Setelah Tita jujur dan memberitahukan kepada Tio mengenai sisir tersebut, Tio terlihat sangat marah. Tio beranggapan itu hanya sekedar mimpi karena efek trauma yang Tita alami. Akan tetapi mimpi Tita dan Tio wajar. Karena kecerobohan Tita sendirilah dia sampai diteror hampir 40 kali dalam mimpinya. Keadaan panik langsung menangkap pikiran mereka di setiap malam. Tio tidak ingin terus-terusan mendengar keluh kesah Tita akan mimpi itu. Dan mereka merencanakan untuk kembali ke Gunung Ciremai, mengembalikan sesuatu yang membuat Tita terbebani oleh benda tersebut. Akan tetapi, mereka tidak menyegerakan pengembalian benda tersebut. Sampai di mimpi ke-40, Tita diancam keselamatannya setelah mengalami mimpi buruk yang panjang. Mereka sadar untuk melakukan pendakiannya kembali ke Ciremai tidak bisa melakukannya tanpa melibatkan BTS. Akhirnya dengan persiapan yang matang, mereka merayu Buluk dan Mela untuk kembali menaiki Gunung Ciremai tersebut. Termasuk semua biaya ditanggung oleh Tita dan Tio. Akan tetapi setelah mendapatkan kabar gembira dari BTS akan ikutnya mereka kembali ke Ciremai, masalah yang lain mulai menyelimuti kembali pikiran Tita dan Tio. Ini memasuki 60 harinya, dia tidak datang bulan. Tita hanya bisa menangis dan menyesali semua perbuatan yang membuat jiwa dan raganya hancur. Tita mulai memberikan kabar tersebut kepada Tio, meminta pertanggungjawaban Tio akan perbuatan yang mereka lakukan berdua. Tio hanya bisa menahan nafas setelah mendengar penjelasan dari Tita akan telatnya haid. Setelah mereka melakukan tes kehamilan, ternyata Tita positif mengandung anak dari Tio. Keadaan mulai tidak bersahabat dengan mereka. Keadaan mulai memberikan teguran demi teguran kepada mereka. Belum usai akan masalah Ciremai, mereka harus menerima masalah baru karena ulah mereka juga. Penyesalan memang selalu datang unjuk gigi terakhir, memberikan masalah untuk kebaikan mereka juga. Memberi peringatan lewat masalah karena ulah mereka juga. Memberi pesan kepada semua orang lewat masalah yang mereka alami. Di lain cerita, aku mencoba mengajak Adul untuk melakukan pendakian kembali. Tetapi Adul menolak karena kesibukan sekolahnya dan merencanakan ketika dia sudah lulus sekolah saja. Ke Ciremai lagi Yudul. Ogah, yang kemarin aja masih menyisakan takut sampai rumah, udah ngajak ke Ciremai lagi. Di rumah sendiri aja bukannya lu takut? Seriusan Din, gue lihat nenek gue sendiri bawanya takut kayak fobia banget. Gue sampai teriak-teriak histeris karena dia bangunin gue buat sekolah. Nenek gue sampai mengira dirinya setan sama gue, Din. Gue inget banget pas ngira lo nenek di Ciremai itu Tita. Dari situ gue kebayang-bayang sama muka si nenek Ciremai itu, Din.
setelah mendengar cerita dari Adul. Jauh kemungkinan dia mau ikut aku nanjak kembali menapaki kaki di Ciremai. Ditambah ancaman bibiku untuk tidak kembali naik ke gunung tersebut. Hingga akhirnya Mela memberikan kabar kepadaku untuk kembali melakukan pendakian ke Ciremai. Belum ditemukannya waktu yang pas, Mela memberi waktu buatku berpikir ikut atau tidaknya kembali bareng mereka. Setelah aku memikirkan untuk perihal pendakian tersebut, dengan bulat aku menolak ajakan Mela karena beberapa hal yang tidak mendukung untuk kembali naik ke Gunung Ciremai. Tidak adanya Adul, ditambah larangan si Bibi menjadi alasan untukku tidak ikut serta dalam rencana mereka. Aku khawatir mereka mendapatkan teror yang sama ketika di Ciremai. Dengan inisiatif, aku memberitahu Mang Acong akan keberangkatan kembali teman-temanku ke Ciremai. Mang Acong mulai menekan larangannya kepadaku untuk tidak ikut bersama mereka. Setelah melakukan perjanjian dengan Mang Acong, akhirnya dia mau membantu teman-temanku jika kembali terjadi sesuatu pada mereka di Ciremai. Dan aku meminta kepada Mang Acong untuk melibatkan guru spiritualnya jika terjadi sesuatu di luar logika mereka. Dengan perasaan yang lega, Mang Acong menutup pembicaraan kita via telepon. Hingga memasuki 2 bulan setelah perencanaan Tita dan Tio, akhirnya mereka menemukan waktu untuk kembali ke Ciremai. Mela tidak menyerah, mencoba mengajakku kembali. Beneran gak mau ikut, Din? Kagak, Mel. Seriusan, Din? Iya, Mel. Aku gak dibolehin sama orang tuaku. Ditambah bibiku tahu kalau kakiku pernah pincang di Ciremai. Ya, Din, gak apa-apa kan kalau gua ajak Leman? Mela menanyakan sesuatu yang membuatku lumayan rada kaget banget. Jadi begitulah petaka di penghujung tahun 2011, pendakian Gunung Ciremai yang ditulis oleh Leman Wiki. Percaya atau tidak percaya, itu kembali ke pribadi masing-masing. Ambil hikmah dari setiap kejadian yang kami bawakan, dan jangan melanggar aturan yang telah ditentukan. Buat kalian yang punya kisah menarik seputar pendakian atau kisah apapun itu, silahkan kirimkan ke email yang ada di deskripsi. Atau jika berkenan menjadi narasumber, silahkan DM kami di Instagram @mahasiswa_siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.